Oke, kembali lagi dengan gue Aris Tawan di 7am Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber. Sebelumnya terima kasih Mbak Linda sudah mau hadir ke podcast kami. Ya, sama-sama. Oke, kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah baik ya nih Mas. Masnya sendiri gimana kabarnya? Ya baik. Ini cukup aman dan gak ada kendala sih di 2020. Ya, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Kak? Yang pasti kuliah online ya nih Mas. Kuliah online, terus aku juga bantuin ibuku jualan. Aku juga jualan aksesoris gitu sih. Cuma gitu-gitu aja Mas. Berarti Kak Linda ini adalah salah satu entrepreneur gitu ya? Tapi masih kecil sih bisa dibilang gitu. Tapi masih belum yang udah yang gede banget gitu, enggak, masih yang kecil-kecil. Tapi ya semoga dari usaha kecil dulu semoga bisa mendapatkan yang lebih besar dan lebih baik. Amin. Makasih banget loh Mas didoain. Oke, sama-sama sih, enjoy aja. Terus ngomongin soal temen nih, apa sih menurut lo arti dari sebuah teman dan atau sahabat gitu? Menurutku teman atau sahabat tuh beda ya artinya. Kalau temen ya kita temenan aja nih, kita temenan sekedar temenan. Kalau sahabat tuh ya aku tahu tentang kamu, kamu tahu tentang aku gitu. Kalau temen ya kita temen ketemu aja ceritanya di situ. Tapi kalau sahabat tuh ya aku bisa nyeritain semua ke kamu gitu loh kalau sahabat tuh. Jadi kalian ini bisa misalkan nih ada unek-unek tentang masalah pribadi tuh bisa diluapkan ke sahabat gitu ya? Biasanya gitu sih. Oke, kalau Mbak Lina ini ada nggak sih Mbak klasifikasi dari teman itu kayak memilih-milih? Misalkan nih ada beberapa teman yang sekiranya saya harus mengambil dia mungkin buat sahabat saya atau buat cuma sekedar teman aja atau semua Mbak Lina itu benar-benar welcome mau milih dia sebagai sahabat saya semua atau gimana? Kalau aku sih nggak pernah milih-milih banget ya Mas kalau buat temenan. Semua aku temenin, tapi selama aku dapat value dari siapapun itu yang aku temenin, aku temenan sama dia. Jadi kayak, oh aku kalau temenan sama ini, aku bisa ngerti ini nih. Jadi dapat pembelajaran baru gitu. Aku mau temenan kayak gitu. Jadi biar kita ada timbal baliknya gitu kalau temenan gitu. Oh berarti ada timbal baliknya ya? Gue kira tuh sekedar misal nih lu tuh cuma milih temen ntar yang ada maunya doang gitu, berarti gimana tuh? Wah enggak banget, jangan. Karena aku juga gak mau digituin gitu loh. Masa aku datang waktu butuh doang kan anjing. Oh ya, tapi kamu pernah gak sih dapat omongan gitu dari orang-orang tentang kamu yang kayak gitu? Pernah gak sih? Kayak ada orang mencoba, lu mah datang pas butuhnya doang, itu pernah gak sih lu diomongin sama temen atau lingkungan lu gitu? Mungkin kalau secara langsung belum, mungkin kalau ngomongin di belakang mungkin juga. Tapi sekarang kita udah gede, lingkungan pertemanan kita tuh semakin sempit. Jadi kita tuh temenan cuma sama itu aja. Jadi mau kita punya temen seberapa banyaknya di dulu gitu ya, kita kan semakin ke depan. Gak mungkin kan kita mau, sekarang tuh gak ada kata solid. Kalau kata solid ada, kita gak bakal sukses. Kalau solid berarti kita harus selalu kumpul dong. Kita gak bisa ngejar cita-cita kita gitu. Bentar, kalau solid berarti istilahnya selalu bersama lah gitu kan. Jadi kapan kalau gue selalu bersama terus, kapan kalau gue selalu bersama tapi gue nggak bisa ngejar cita-cita gue. Iya gitu. Okay. Sekarang kalau gini nih, seumpama kita kumpul nih, lu nggak kumpul nggak solid lu. Lah terus aku? Oke, bentar. Ini gue juga pernah sih kayak dapat kayak gitu. Misalnya nih, gue nongkrong, ikan. Padahal ntar isinya gitu-gitu aja, dan itu cuma isinya kayak muter aja di dalam tongkrong itu. Tapi ntar pas gue nggak nongkrong, ntar gue diomongin. Gue juga pernah kayak gitu sih. Jadi kayak gue kira nih teman-teman juga bakalan enjoy sama gue kan. Gue kira juga mereka ini bakalan tahu gitu ya. Bakalan baik sama gue. Tapi ternyata ya tadi itu kitanya nongkrong mulu tapi kita nggak dapat inspirasi dan mungkin cuma dapat beberapa omongan-omongan miring itu. Tapi ntar pas kita nggak nongkrong juga kita bakalan dicaci habis-habisan sama pas teman-teman yang lagi pada nongkrong gitu sih. Kalau kayak gitu tuh kayaknya udah hukum alam sih Mas. Kalau selama kita udah temenan sama satu circle, kita nggak ikut, kita diomongin. Tapi menurutku ya udah nggak apa-apa dirasani, kan hidup banyak rasa. Ada rasa anggur ya kan? Iya. Merah tuh, anggur merah kan. Iya. Terus juga cara membagi waktu dengan teman dan tujuan itu yang ingin dicapai gimana sih? Kalau membagi waktu gimana ya Mas? Kalau nggak mungkin nih kita main sama temen cuma butuhnya doang, cuma punya waktu luang doang. Tapi kan kita sesempet-sempetnya kita, seapa-apanya kita kan harus diluangin main sama temen tuh gitu. Berarti harus dibagi ya? Maksudnya kayak untuk lo mau istilahnya lo mau kerja dan lo mau menggapai mimpi lo bagi waktu. Terus juga buat nongkrong benar-benar rusak lo juga. Bentar ya, kok rusak sih. Maksudnya kayak teman buat remuk-remukannya lu nih ya kan, kayak rempeyeknya gitu. Nah lu pasti bisa kan kayak bagi buat dia gitu. Iya, emang harus. Kita gak mungkin juga terlalu fokus
Ntar kalau kita fokus ke karir, kita kehilangan temen. Kalau kita fokus ke temen, kita kehilangan karir gitu. Sih. Itu benar, iya sih benar sih. Itu sih adalah dua sisi yang benar-benar sampai saat ini pun gue belum bisa benar-benar memilih gitu mana yang terbaik gitu kan. Enggak, bukan benar-benar mana yang terbaik, tapi belum benar-benar bisa bagi waktu buat keduanya gitu. Iya sih, susah sih. Terus juga ada nggak sih kayak punya nggak sih Kalinda ini punya temen yang sekiranya nih memiliki kepribadian lain, paham lah. Oh, yang maaf, yang lesbi, homo gitu. Dan sejenis Oh, banyak. Itu terjadi pas di lingkungan pas kapan ya? Apa lu SD udah punya, lu TK lu masih lahir selalu sisi sama kayak bayi gitu. Udah punya atau anjing enggak lah. Jadi aku tahu kayak gitu tuh dari SMK. Aku taunya juga karena dulu ada satu temanku yang ternyata juga suka sama aku. Aku taunya dari temanku. Jadi dia tuh memperlakukan aku kok beda sama yang lain gitu loh. Ini ngopo sih kok kayak gitu banget, sampai aku dibilangin temanku, "Ndah, itu tuh seneng karo kowe." Hah? Seneng piye? Kan kita sama-sama cewek, masuk seneng. Ya aku sampai aku WA dia itu, "Kowe seneng toh karo aku?" Aku bilang gitu. Berarti lu malah yang belak-belakan nanya ke dia Iya, langsung. soalnya aku nggak tahu itu tuh kayak gitu tuh kayak gimana nggak tahu. Tanya Yuk, dia jawabnya nggak tahu. Anjing. Maksudnya Kan aku tanya, "Kamu suka po sama aku?" Dia jawabnya nggak tahu. Kalau emang normal kan gini, yuk enggak lah. Podo-podo cewek gitu enggak. Itu nggak tahu jawabannya. Jadi dia juga masih malu kan ketika ketika lu nih langsung ngobrol sama dia, berarti dia juga masih benar-benar takutnya ntar dia bakal diterima atau enggak. Gitu. Jadi ya lingkungan SMK tuh emang bener-bener ngenalin kayak gitu, dari yang cewek ke cewek, cowok ke cowok gitu. Aku punya temen kayak gitu banyak. Tapi kalau gue sendiri nih ya di lingkungan dulu gue sekolah, ya kan, gue sih nggak pernah nemu sih yang namanya mungkin ada yang gayanya aja kayak gemulai, mungkin main nama cewek terus itu. Tapi kalau soal dia langsung benar-benar tuduhin ke orang langsung, gue rasa sih belum ada. Cuman itu sih ini sih pendapat gue di tempat waktu itu, bukan berarti gue bukan berarti di situ nggak ada banget. Cuman gue sendiri pun belum begitu nemuin hal-hal yang langsung ke teman dari teman gitu, gue pernah nggak ada. Cuman paling gue kalau ngeliat dari lingkungan si kelas A, si B mungkin gue pernah lihat. Cuman kalau di kelas sendiri gue pun itu nggak ada sih, alhamdulillah. Cuman ya gue juga nggak bakalan menolak ya dalam artian pertemanan. Soalnya juga gue orangnya nerima apa aja gitu loh sama teman. Yang penting dia tidak mempengaruhi gue, is angel lah, bisa gue temenin. Kalau aku juga nggak dari teman satu kelas, tapi emang karena temanku satu kelas dulu cowok semua, kan aku juga harus cari nih cowok di lain jurusan. Jadi aku carilah ke jurusan, adalah jurusan lah itu. Ya aku mau dulunya tuh biasa aja gitu loh. Kok tahu-tahu loh kok kayak gini, kok ternyata ada yang suka sama jenis, ada yang gini-gini. Oh, ternyata gitu. Tapi lu sendiri tuh risih gak sih? Waktu awal-awalan risih, ya kayak piye to iki kok senenge karo wong wedok iki. Berarti gitu lu kan? takut juga? Waktu pertama kali tahu itu aku takut, bener-bener takut sampai aku bilang sama ibuku, "Hati-hati loh ndak ibuku. Soalnya kayak gitu tuh nular." Bukan nular sih, maksud gue adalah kayak, itu pengaruh dari lingkungan. Gitu. Yuk, aku bilang, "Wah iya ya, yuk aku takut." Tapi aku tuh enggak takutnya kan karena aku takut terjerumus ke situ. Tapi kok dia tuh baiknya tuh enggak yuk yang ngajak aku kayak gitu, enggak. Tapi baiknya, oh iya baik. Oh ya udah, ternyata aku ya udah nerima gitu. Mereka yang kayak gitu. Berarti menurut gue di sini adalah yang kayak gitu tuh adalah ternyata emang nggak semuanya kan kayak bakalan masukin lu ke zona dia juga enggak, cuma dia tuh cuma butuh teman yang sekiranya bisa diajak ngobrol bareng dan yang bisa ngerti dia. Soalnya kan sendiri kan juga banyak nih ya orang-orang yang di luar sana tuh yang benar-benar menolak kehadiran dia ya sih, kayak nggak semua orang bisa mau main sama dia. Makanya mungkin kalau menurut gue sih ya tentang kehidupan lu sama teman lu tadi tuh pribadi gue sih itu kayaknya dia cuma butuh teman gitu, biar dia bisa ngelopin rasa mungkin unek-unek dia, mungkin kayak dia tuh sering dibully sama temennya gitu sih. Ya, aku tuh malah lebih kasihan sama mereka yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kan kebanyakan cowok nih bilang, "Ih, dah jijik kowe temenan karo lesbi." Kayak gitu. Kan ya aku ya sebagai teman enggak, ya dia tuh enggak kayak gitu. Aku mesti kayak gitu nutup-nutupin karena aku juga kasihan kan. Gitu. Aturan kan orang itu tuh yang benar-benar kita rangkul ya, walaupun emang sudah ada tentangannya ya, maksudnya emang udah ditentang di Indonesia sendiri, tapi kan menurut gue sih itu tuh sama aja lu ngejalan mereka tuh kayak jahat banget sih. Maksudnya ya lebih baik lu terima aja asalkan ya masih dalam kata wajar aja gitu lu, nggak terlalu berlebihan sih. Terus ada nggak sih lu cara buat memposisikan diri lu sama mereka?
Memposisikannya ya. Dalam arti apa kalau membedakan mereka atau enggak? Nggak pernah aku main sama mereka, ya udah main. Karena kalau main sama yang cowok, aku ya nepatin dia ya kayak semuanya sama gitu loh. Dia kan ngerasa kalau dianya cewek, jadi aku juga ya udah aku panggilnya beb, panggilnya say gitu-gitu. Nggak pernah yuk gitu, jangan, kalau bisa jangan. Gue rasa juga kalau bisa sih jangan, maksudnya kayak jangan lu lah pada menyudutkan mereka tuh, gue rasa jangan sih. Lu terima aja, tapi ya tadi itu dalam kata masih normal dan biasa aja gitu kan. Terus ada nggak sih cara dirimu, misalkan nih lu nih masuk ke circle A, circle B gitu, ada nggak sih lu cara ngebedain gitu? Misalkan nih ya kan di circle A ini orangnya lu gini-gini, dan circle B tuh gini-gini, dan lu tuh ada nggak sih ngebedain dua circle itu? Enggak sih, kayak seumpama nih aku di circle A aku pakai kerudung terus, seumpama di circle B aku nggak pakai kerudung gitu, nggak pernah ya. Aku main pakai kerudung ya kalau aku pengen, lepas kerudung yang kalau aku pengen ya biasa. Kalau lagi mau mangkal juga pengen lepas gitu kan. Anjing. Perasaan gue di sini dihujat mulu ya, dianjing-anjingin gitu kan. Tapi ini lu nih terlahir dari keluarga religius nggak sih? Enggak. Jadi mungkin ini kali ya, mungkin kalau istilahnya kayak disuruh ngaji, sholat ya sholat. Iya gitu. Tapi kan enggak pernah dapat paksaan buat lu harus ngaji, lu harus sholat, enggak. Ya itu kemauan aku gitu loh. Jadi lu yaudahlah itu tanggung jawab. Oke, terus ada nggak sih keinginan buat membantu merubah gitu loh? Teman-teman yang kayak gitu. Keinginan tuh ada, tapi mau kita ngerubah orang kayak gimana pun, kalau dianya sendiri nggak ada niatan buat ngerubah, ya kita sama aja nggak bisa. Kan semua perubahan dari diri kita. Tapi lu pernah nggak sih nanya-nanya tentang mereka gitu lebih dalam gitu? Pernah. Iya, aku tanya, kok bisa sih sampai kayak gini? Apa karena emang dari dia kecil jiwanya emang cewek, atau emang lingkungannya kayak gitu ya? Mereka jelasin kalau ternyata seumpama waktu dia SMP atau SD dia tuh kayak dihujat. Jadi ini ya bulian gitu ya? Dihujat gitu. Terus dia nyamannya sama cewek-cewek kalau main. Nah, dia kebawa lingkungannya cewek-cewek. Jadi mereka ini adalah korban dari bulian orang-orang. Nah, ya kan? Bisa gitu. Yang makanya gue juga dulu tuh pernah ya disudutkan sama teman kelas gue. Gue pernah loh di posisi tadi itu kayak gue nih punya masalah sama satu orang. Cuman gue tuh benar-benar yang tadi orang punya masalah sama gue tuh dia tuh benar-benar ngomporin buat satu kelas buat ngejauhin gue. Dan itu anjing banget sih. Ini kok gue mah kayak dari situ kayak lu tuh kenapa sih harus kalau lu punya masalah sama gue ya udah lu ngomong aja ke gue langsung. Jangan sampai lu kayak mengumbar kejelekan gue yang belum tentu itu benar ke orang-orang lain gitu. Dan itu tuh malah ngebuat orang-orang yang tadinya nggak tahu gue dan mungkin nggak tahu permasalahan gue itu jadi tahu gitu loh. Dan itu adalah salah satu menurut gue paling kejam sih dalam sebuah pertemanan. Iya, gitu. Sama aku juga SMP gitu. Satu yang punya masalah aku dikucilin satu kelas sampai benar-benar ujian aku nggak ada temen. Dan itu berapa lama kalau lo? 7 hari selama ujian. Anjing. Enggak, maksud gue lu ini dijauhin itu tuh selama 7 hari doang atau mungkin berbulan-bulan? 7 hari selama ujian itu. Gila nggak, anjing emang. Ini udah. Emang toksik. Bangsat. Anjing gue anjing. Iya maksud gue tahu. Kan kalau lu mungkin lebih bisa bilang lu tuh mungkin benci, tapi kan lu masih sebentar lah. Nah kalau gue ini adalah 1 semester. 1 semester. Iya. Waktu SMP. Dan itu gue bener-bener nyari teman main gue aja. Jadi gue tuh emang punya teman main yang emang satu sekolahan. Jadi gue kalau main ya sama mereka mulu gitu loh. Sampai pernah gue ya diajakin buat ngadu gitu, taruhan gitu. Jadi kayak dia tuh orang itu kayak benci kan. Nah dulu tuh gini, dia dulu tuh emang suka banget main futsal. Dan dulu tuh gue tuh dulu tuh diajakin dia untuk tanding. Dan itu dulu pun gue disuruh taruhan. Jadi bener-bener teman-teman kita tuh bener-bener brengsek sih. Maksudnya kayak gini. Ya kalau gue ada masalah lu ya udah gitu loh. Jangan sampai lu bisa luapin ke game gitu. Dan waktu pas itu pun kita ini sih agak hampir sedikit mau berantem karena dia juga yang udah mulai mau bener-bener mau ngajak ribut gue. Cuma ya gue juga ya udahlah. Lu nggak berani ya? Bukannya gue nggak berani, cuman kayak buat apa sih lu main fisik tapi kalau lu nggak bakal bisa menyelesaikan itu semua. Mantap kan? Mantap anjing. Terus ya udah sih makanya pas itu langsung gue juga
ya udahlah kalau ini sekarang mah gue gini aja sih, kalau prinsip gue sekarang tuh kenapa teman gue dikit ya, kalau emang lu teman gue ya udah ayo sini kita main bareng ya kan. Percuma gue juga punya teman banyak tapi kalau isinya fake semua kan buat apa gitu loh. Percuma juga kan kalau ternyata gue banyak banget nih, ntar gue banyak banget nih kayak relasi berbagai teman, berbagai kelas, tapi kalau isinya nggak ada kan fake. Iya kan, nggak usah lah. di sono apa, nah di sini dia enjoy, pas di luar sama kita ngomongin kita kan. Iya. Brengsek. Bentar nih, terus ada nggak sih tanggapan lu nih, semisal teman lu suka sama jenis, yaitu udah pacar lu. Nah, misal nih, teman lu sama jenisnya itu gue ini yang cowok, yang agak kayak lawan jenis cowoknya nih, tapi dia tuh suka sama pacar lu. Jadi cowok sama cowok gitu ya. Ya mungkin kalau pacarku tahu, mungkin buat seru-seruan malah. Jadi banyak pacar-pacar temanku yang deket sama temanku yang kayak gitu. Jadi buat dia malah lebih godanya ke yang cowok gitu daripada sama yang cewek-ceweknya gitu loh. Tapi itu bukannya adalah salah satu bulian ya menurut gue. Nah, iya kan? Kalau misalkan lu kayak godain kan itu ada satu kayak menyudutkan jiwa dia. Beda cuy. Kalau cowok udah jiwanya cewek, dia ya kayak cewek. Kalau digoda cowok dia seneng. Oh malah seneng? Iya seneng. Malah lebih mentalan dia daripada kita yang cewek asli gitu loh. Gue kira sih malah dia tuh makin terasa terpuji sih kalau mungkin bukan gue maksudnya kayak kalau digodain gitu. Enggak, dia seneng. Malah lebih ke ih gitu loh. Menye-menye tuh loh. Menye-menye itu apa menye-menye? Menye-menye itu lenje. Oh lenje. Oke nih, pesan-pesan untuk teman-temanmu yang menjadi korban dari toksik pertemanan itu gimana sih? Pesan-pesannya ya jauh-jauhilah kayak gitu. Bukannya milih-milih, tapi kan apapun yang kita tanam pasti akan kita tuai. Jadi kalau seumpama nih, aku juga ngerasain sendiri sih. Aku gibahin kamu nih, pasti suatu saat aku juga bakal digibahin. Jadi semua tuh ada balesnya gitu loh. Jadi kalau emang tahu lingkungan pertemanan udah nggak baik, ya udah pelan-pelan. Jangan terus ninggalin menghilang gitu, enggak. Tapi pelan-pelan. Kayak sini kumpul, aduh nggak bisa, aku ada ngerjain tugas atau apa-apa gitu. Jangan langsung gitu. Berarti ntar lu kalau dapetin dari omongan dari mereka itu gimana? Ya. Misalkan kayak ini kayaknya bilang alasan, nanti kalau nggak diajak bilangnya kita nggak ngajak gitu. Emang aku dari dulu bilangnya gitu, karena aku tahu kalau itu lingkungannya udah nggak baik gitu. Aku dikatain gitu, emang alasan batu merah gelem melu. Emang aku nggak mau melu, nggak mau ikut, karena aku tahu udah nggak sehat. Tapi ada nggak sih hal terparah? Nah mungkin dari lu, biar lu malas sama itu tuh apa sih? Yang rasa lu bikin kayak malas gue main sama dia, apa? Ada nggak? Karena sok tahu. Yang pertama sok tahu. Yang sok tahu. Yang kedua kayak nggak sepemikiran, kayak aku bahas A, dia bahasnya C, D, E, F, G, nggak suka aku. Berarti kamu pernah nggak dihujat di situ? Pernah. Karena aku mungkin teman-temanku juga tahu aku suka menghujat. Jadi kalau aku seumpama dihujat, aku juga menerima. Enggak unjuk aku marah, enggak. Soalnya aku juga suka bercandain mereka yang mungkin keterlaluan. Mungkin aku juga sadar ada yang bisa nerima aku. Mungkin kayak teman-temanku, oh ya ngerti. Tapi kalau yang belum ngerti kan nih, ya udah. Tapi giliran kalian menghujat aku, ya aku nggak apa-apa, nggak unjuk marah. Wah ini kan itu nggak namanya aku nggak nganu dong, nggak sportif gitu loh. Kayak main bola lah, masa kalah nangis, kan nggak mungkin. Jadi kalau aku menghujat ya aku harus siap dihujat gitu. Berarti ini ya kesimpulannya adalah roda itu berputar kan. Yeah. Selagi kamu berbuat jahat ya kamu kan mendapatkan balasan itu. Ketika kamu berbuat kebaikan ya gue rasa lu bakal dapat hal-hal baik gitu kan. Yeah. Oke, itu aja sih. Terima kasih Mbak Lina sudah mau hadir ke podcast kami. Yeah. Sebelumnya buat teman-teman yang merasa emang ada keluh kesahnya dalam keseharian, kehidupan, percintaan, atau mungkin masalah-masalah sosial atau pribadi, bisa kok sharing aja ke kami ke Instagram 7am Podcast atau dengan cara DM ke kami. Nanti soal link dari Instagram kita taruh di deskripsi. Sekian dari saya. See you next time dalam episode selanjutnya. Bye.